Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 10 November 1956, Presiden Soekarno melantik 514 anggota konstituante. Anggota konstituante mewakili beberapa partai politik, golongan, dan aliran. Selain ketiga unsur tersebut, dalam konstituante terdapat perwakilan dari golongan minoritas yang mewakili setiap etnik di Indonesia. Kelompok minoritas yang ditetapkan jumlah kursinya antara lain golongan Tionghoa mendapatkan 18 kursi, golongan Eropa mendapatkan 12 kursi, dan golongan Arab mendapatkan 6 kursi. Konstituante bertugas merumuskan undang-undang dasar baru, akan tetapi konstituante belum berhasil menyelenggarakan tugas utamanya, yaitu menetapkan dasar negara. Kegagalan konstituante tersebut disebabkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, perdebatan yang berlarut-larut dalam konstituante. Yang kedua, adanya perselisihan antar partai. Yang ketiga, munculnya desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Perdebatan yang berlarut-larut dalam konstituante berkaitan erat dengan perselisihan antar partai terkait perbedaan ideologi dalam menyusun undang-undang yang baru. Dalam sidang Dewan Konstituante muncul 3 usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai. Ketiga usulan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Dasar Negara Pancasila diusung oleh PNI, PKRI, Permai, Perkindo, dan Baperki. Yang kedua, Dasar Negara Islam diusung oleh Masyumi, NU, dan PSII. Yang ketiga, Dasar Negara Sosial Ekonomi diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh. Kegagalan konstituante dalam menyusun konstitusi yang baru mendorong Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945 dan konstituante harus menerima UUD 1945 tanpa perubahan. Menanggapi usulan Presiden, anggota konstituante mengadakan pemungutan suara pada 30 Mei 1959. Akan tetapi, hasil pemungutan suara tidak mencapai quorum, yaitu 2/3 dari jumlah suara anggota yang masuk. 3 kali diadakan pemungutan suara dan 3 kali pula pemungutan suara tidak mencapai quorum. Ketua sidang pun memutuskan tidak akan mengadakan pemungutan suara lagi dan disusul dengan masa reses atau masa tidak bersidang. Kondisi ini mendorong A.H. Nasution selaku KSAD dan penguasa perang pusat atau Peperpu dengan persetujuan Perdana Menteri Juanda melarang sementara semua kegiatan politik dan menunda semua sidang konstituante. Pada akhirnya, konstituante dibubarkan Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal merupakan masa yang sulit dan berat bagi bangsa Indonesia. Pada periode inilah bangsa Indonesia belajar mengatur kehidupan politik dan pemerintahan. Langkah ini dilakukan agar rakyat Indonesia tidak hidup dalam ketidakstabilan berkepanjangan. Kita harus memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang berjuang sejak awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Dengan peran tersebut, Indonesia telah memiliki pondasi politik yang bermanfaat bagi masa-masa sesudahnya. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.